Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikanzil Quran atau biumbil Quran. Dan itu ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai ana teng mriki bahwa kemudian niki eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem niki rumana nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid kanging guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa sholat? Ketika Kanjeng Nabi no hadis qudsi Allah dawuh qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Perlu aturaken teng mriki bahwa dia kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam, bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa
segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing nak istighfar atau pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Bukan kami tumbuh, tapi alhamdulillah amun salah paham ya. Kalau bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi? Sepi. Jika Mustafa menurut apa berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Ada rasa tidak noh. Mau hormat nanti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau gue menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud gue ini apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen balen. Ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Bukan ada jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kursi. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku mujiah. Pengiran kok sanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu nabah lughat, kata sembala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji ganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Itu mau muji. Tapi juga kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya kesenannya? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan dari kesenannya itu jangan anania, ini sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, mau tenan ku hormat itu nanti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi tidur, lagi di rezeki muni hamidullah, dalam lagi radio apa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini
presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wama qadarullah haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama ada ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah udah sabda itu, semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Nah, semua redaksi pakem itu namun lafaz-lafaz istighfar memang kaitannya dengan makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono batas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan surat apa ya? Itu kau bakas menu 11. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata dan cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Itu malaikat kan pusing. Ini orang di neraka ketemu muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh tahu lagu sing neraka cek muji itu. Ya terus Gusti kula dijaga. Oh ini neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak baik pangeran. Tapi tak lupa neraka cek muji aku. Lho napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula bejinan dia muji saya kula neraka dia betul betul napa? Kalau lah perasaan yang ngoten, saya sebagai orang alim perasaan dua. Mau malaikat Jibril ngadani aku, hak aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 2. Sahabat, sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga benda, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut, lalu kalau nyembah aku, memuji aku, mungkin dan rohku. Oh, jadi malah diterang pengiran, ada apa hubungannya? Mesti kalau yang rohku gak muji, mesti ada Tuhan. Nah, jenis kau lah, kita muji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam fudur. Ke makam apa? Fudur. Nah makam fudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana fudu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti buruk. Ada dari Fatihah itu diberi Maliki Yaumiddin. Harga bagi nyuwun tulung itu mesti apa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim, bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya galane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Galane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini eling-eling. Mana bulan bolak-balik matur, kula sering memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 nganti jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tangga-tangga haji, kula ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat, misalnya kita fikir.
ibadahnya sadar. Kita kaya ibadahnya zakat, kita alim ibadahnya mulang. Nanti di sekolah ini misalnya ditektir jengben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditektir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya malia karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulia kok. Karena apa kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an alama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an alama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya, sing seneng pengaruh nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing dilo, seneng omongan dideng-dideng wong enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Dia ruang tenan. Mau kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur orang ra mesti swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala balai fallatu problem wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entek aku kon golek pangeran. Kok sama karo bumiku. Terus kok diberukin barang ditampung ini ora oleh. Ancaman pada zina, nek ekstrem itu paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma fa'al dzalika ya asaman terus itu ayat dimangan terus sampai ijek ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukumnya pengenan baku. Waling kafar tu mina azabina kok. Lah itu ora ono istisna, ora ono ilaman tabah ora. Bang ben iki disyukur di pertuan ngono. Alhamdulillah. Patok. Patok rata-rata begitu lho. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil azabil. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ sudah. Faliatu problem apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami dan belajar dihormati. Saya melatih diri. Wong aku dewe ini sesyukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran syukur bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus paham, merawat apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak sekolah ada kelas 3 SD, kalau latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang
Gak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allahus sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lengges. Kalau ngerasa di surga kita niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Wah, apa akhirat mbok parani? Saiki lho iku terus akhirat. Terus diterangkan oleh satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukhtu. Apa kowe saiki kuat nampa sukhtu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling menghindari sukhtu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena sukhtu. Apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini Serawali, serah kena dinut misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya marka ini. Wong gak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mesti makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana kayak pengiran omongannya penting. Wah, lah kok pintu? Biasa ora penting dan tetap ora penting. Paham ya? Kalau ini ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid kalau pakem. Mana biar gula, gue kiai kesenan wiridan saya cek video gula, masalah klasmen. Oh, dia juga kan kulo, lah wiridan gue pengiran udah kulo aku lo. Mulai ngaji ini kemarin nih si kulo nih buat pak, wiridan kulo semua buat. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ono ulama kecuali wali. Berulama ora wali wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang ngenteni mertuanya opo. Lha pangeran kok disel mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, mereka mbok kontrakno enggak kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa soal apa itu macam dan pangeran ngomong uang hati-hati soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka aiminu billahi wal yaumil akhir falyukrim baik semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontranya aiminu billahi wal yaumil akhir.
Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang sampai terjadi ini? Hormat untuk umum tinggi ya. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak ekonomi sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bukan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bila belum. Itu juga loh. Kenapa mulang gue orang lebih mantu nih dia, mereka perintah itu. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim gitu loh. Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai nggak bolak-balik aku ini ulama terang Nabi Muhammad itu Nabi anu tanda. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayu minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim fal yaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya dengan disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital akhirata akroba ilaika min antar kasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang loko. Sekarang juga dimulai dari ini. Berapa bayang no? Wah, ibu makan dulu, tak dulu, namanya nggak itu dulu, nggak ini. Mana dari Nabi at-taqwa bahunya, wa yusiru ila sadri salah satu mah. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa bahunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senangnya ngenteni di duit, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujuni ramah, ngenteni yore. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, selem gue. Pak gue, anak gue kesel. Senang ngenteni santri lo, yang santri itu serang. Umat hati ini jembar, umat kia ini orang bisa enggak. Itu politiknya geremut. Biasa. Oh, aku seneng kok repot, kakean sam. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersalah. Jadi pengeran bagi partai politik ibadahnya kontra apa bersalah. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi gara-gara ajar, dah ulang ajar. Makanya dia lewat ngaji ini, baca ini menggawurikan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu wawasan. Umpama kowe ngamal orang ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka. Ini penting kula. Mergo manusa iku ning donya malah ikut mau dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit yang di perasaan, misale wong kula lesu dikek mangan wong di perasaan. Tapi saisa-isane wong nek keimanan mergo sing tidak rupa-rupane nasi sing nasi ya Allah. Lah bu ekstrim wong nganti iso ngekeki sego mergo sama aku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing sego kan tetap pengeran. Ini kalimat yang bumi dia bumi pangeran. Bahkan dia pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Itu jenis hijaban tuh. Lu delok kalau menteri itu kenal menteri. Itu antat. Aku kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Bagus spontannya lihat
Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskurin itu hanya aturan syariat. Tapi mangkana ini bilang walamit kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana ini bilang walamit akhir paling kerja sama kita matur nuwun menteri sedher. Iku mergo Allah ngutus matur. Umum orang itu terlalu gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa dhewe dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pengeran to. Pira-pira ra berani jasa. Selonang-selonang dikakno. Pira-pira pengeran ada kelompok. Mana kalau bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Itu dibodohi nih kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang apa? Lu mau merana ikhlas keluar wani nyai. Kalau nu nanti ngomong pengiran Gusti, jadi anu cek pinter masjid no ikhlas. Mau merana ikhlas keluar wani nyai. Kemarin nyai gampang, kalau nono apa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kalau misalnya kita berjasa sampai santri. Gaya kudu duit, gaya no pondok kudu mulang gak ada repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasaran jenengan malah luwih gampang. Gak ada repot, tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, gak ada ngajar proposal barang itu swarga. Gak ada repot. Menikan kula nimpah jenengan, karena jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Gak ada ibadah swarga barang gak ada repot. Mulane dari Singarang Hikam nak nanya uang raifah itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadun ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubuh ajrani man huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Untuk hidayah karena Allah, bisa mulang karena Allah. Lu baru ngekei hadiah kok malah berjadi nyoba, gue ikan waras tawar. Itu kalau kemarin misalnya masuk tak ada duit tak miliar, dia tak akan dagang. Baru dagang hadiah pulau. Mereka dagang itu, misal dagang tak ada duit, baru dia dagangnya aku malah di itu bentuk nopo bentuk PKI. Jadi kita mulai, jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat nubu ala amalin wa musihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan? Ninggone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Barang wis ngekei malah diturut. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran iki diketakno pengiran, kowe iso mangan ya tidak. Kowe iso ibadah ya kersane. Barang Allah ngersakno ngono, saiki bisa yo bahlu waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Makanya dari Singarang Hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Yang ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu tidak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Tidak ada bakat amil tu, tidak ada. Kok iku kula bilang. Ya malah ada orang wiridan kok. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu ya. Kan ada tu, berarti kue itu posisi dua ngamal. Rival. Paham ya? Terus Allah nenggene buat dia ya malam. Kok kondang bisa ngejadi dia pengiran. Karena kesaksian ngono sing disebut syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo hadinah. Iku wis apa kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngertakno mesti imam mesti adil mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil as. Kudame arah. Ora temu kudame ngamal, kudame nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil.
Tapi ngono kan roh nak diterang. Bola-bola Indonesia yang rutin ini. Mulane panjenengan begitu muji ya karena la haula wala quwwata illa billah kanzul min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatan kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh pulau jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran.